Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang SKB. Namun SKB kali ini kita berikan untuk guru ekonomi. Baik, soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama adalah barang apa yang harus dikonsumsi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengonsumsi. Yang ketiga, siapa yang memproduksi. Yang keempat, barang apa yang diproduksi. Yang kelima, bagaimana cara memproduksi. Dan yang keenam adalah untuk siapa barang diproduksi. Baik, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan masalah pokok perekonomian adalah masalah pokok perekonomian untuk perekonomian modern ada 3 macam. Yang pertama mengenai barang apa yang diproduksi atau what. Kemudian berarti kita lihat barang apa yang diproduksi itu di nomor 4. Yang kedua, untuk siapa barang tersebut, itu for whom. Untuk siapa barang tersebut diproduksi, berarti yang nomor 6. Dan yang terakhir, bagaimana memproduksinya, itu yang disebut dengan how. Jadi inilah 3 pokok masalah ekonomi modern. Maka jawabannya adalah 4, 5, dan 6. Ada di pilihan E. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal selanjutnya, di daerah perkotaan yang padat penduduknya, harga tanah menjadi sangat mahal. Untuk mengatasi mahalnya harga tanah tersebut, cara yang paling tepat dilakukan adalah A. Membangun rumah susun di daerah perkotaan. B. Membangun rumah sangat sederhana bagi penduduk miskin. C. Merelokasi pabrik keluar kota. D. Menggalakkan program transmigrasi. E. Membatasi urbanisasi. Jawabannya adalah yang A. Kenapa? Kita lihat kata kuncinya adalah ketika di perkotaan harga tanah mahal dan kondisinya adalah artinya selain harga tanahnya mahal, dengan kata lain tanahnya tidak terlalu luas karena sudah terisi banyak oleh rumah-rumah, sehingga jawaban A paling tepat. Membangun rumah susun di daerah perkotaan. Jawaban B, membangun rumah sangat sederhana bagi penduduk miskin, ini tidak tepat karena bisa menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Kemudian yang C, merelokasi pabrik keluar kota, juga tidak tepat karena akan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Yang D, menggalakkan program transmigrasi, ini bisa, tetapi ini butuh waktu yang panjang. Sedangkan di sini masalahnya adalah mendesak. Yang E, membatasi urbanisasi, ini juga bisa tetapi kemungkinannya kecil, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita masuk di soal selanjutnya. Di soal selanjutnya, di bawah ini merupakan ciri-ciri sistem ekonomi. Yang pertama kita lihat, hanya produksi yang menyesuaikan hajat hidup rakyat dilaksanakan oleh pemerintah. Yang kedua, kebijakan perekonomian sepenuhnya dikuasai pemerintah. Yang ketiga, kebijakan ekonomi untuk mengendalikan keadaan ekonomi. Yang keempat, masyarakat terbagi 2 golongan, yaitu pengusaha dan tenaga kerja. Yang kelima, pembagian pekerjaan ditentukan pemerintah, yang merupakan ciri sistem ekonomi campuran. Yang perlu diingat adalah ekonomi campuran adalah ekonomi yang ketika ada permasalahan ekonomi, cara menyelesaikannya adalah dengan cara pemerintah dan pihak swasta bekerja sama. Kita lihat untuk pilihan yang pertama, hanya produksi yang menguasai hajat hidup rakyat dilaksanakan oleh pemerintah. Ini tepat, seperti pada pasal 33, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh sepenuhnya pemerintah. Kemudian yang kedua, kebijakan perekonomian sepenuhnya dikuasai pemerintah. Ini tidak tepat karena ini termasuk sistem ekonomi terpusat atau komando. Sehingga jawaban yang ada angka 2-nya salah. A salah, kemudian C salah. Nah, karena jawabannya yang pertama angka 1 betul, jadi kemungkinan jawabannya adalah 1 dan 3. Kita lihat untuk yang ketiga. Kebijakan ekonomi untuk mengendalikan keadaan ekonomi. Ini tepat karena kebijakannya dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kita lihat yang keempat, masyarakat terbagi 2 golongan, yaitu pengusaha dan tenaga kerja. Ini termasuk ke dalam kategori ciri dari
ekonomi liberal. Yang kelima, pembagian pekerjaan ditentukan oleh pemerintah. Ini juga termasuk dalam ciri dari ekonomi terpusat atau komando. Jadi jelas jawabannya adalah yang B. Oke, kita masuk di soal selanjutnya. Pada soal selanjutnya, perhatikan tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang. Yang pertama adalah Budi, seorang pelajar membeli buku pelajaran daripada jam tangan karena uangnya terbatas. Yang kedua, Bu Sumarto sebagai ibu rumah tangga memilih berbelanja di pasar tradisional karena harganya lebih murah dibandingkan pasar swalayan. Yang ketiga, Pak Hendro menjual mobil bekasnya untuk membayar uang muka mobil kreditan keluaran terbaru. Yang keempat, Bu Susanto setiap hari membeli makanan siap saji karena lebih praktis dibandingkan dengan masak sendiri. Dari uraian di atas, tindakan yang bersifat rasional adalah baik. Untuk tindakan yang bersifat rasional sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan sesuai kemampuannya berdasarkan prinsip ekonomi. Kita lihat untuk yang pertama, seorang pelajar yang membeli buku berarti dia mempunyai kebutuhan dan uangnya terbatas. Jadi untuk yang pertama tepat karena sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang kedua, Bu Sumarto ibu rumah tangga memilih berbelanja di pasar tradisional karena harganya lebih murah. Berarti memiliki kebutuhan dan sesuai dengan kemampuannya dia memilih untuk berbelanja di pasar tradisional. Dengan kata lain, jawabannya adalah 1 dan 2. Berarti jawabannya adalah yang A. Pada soal selanjutnya, perhatikan tabel berikut. P dan Q. P itu untuk harga, price, Q itu untuk jumlah barang, quantity. Untuk harga awal itu Rp800 dengan jumlah barang yang diminta adalah 40 unit. Kemudian harga barang yang kedua adalah Rp1.000 dengan jumlah barang yang diminta adalah 36 unit. Dengan kata lain, ini permintaan dari suatu barang. Berdasarkan tabel di atas, maka elastisitas permintaan adalah A 0,25, B 0,40, C 0,50, D 1,25, D E 2,00. Baik, yang perlu kita perhatikan adalah untuk mendapatkan elastisitas permintaan dengan bentuk soal seperti tabel ini, maka rumusnya delta Q per delta P, di mana delta Q itu berarti perubahan dari barang awal menuju barang selanjutnya, sedangkan delta P perubahan dari harga awal ke harga selanjutnya dikalikan dengan P per Q. Oke, kita coba masukkan. Delta Q-nya adalah dari 40 ke 36. Perubahannya adalah 4. Jadi kita buat di bawah 4 per. Kemudian delta P. Delta P itu perubahan dari 800 ke 1000. Berarti 200. Selanjutnya kita kalikan dengan P. P di sini yang dimaksud adalah P awal atau P pertama atau harga yang pertama, yaitu Rp800. Berarti kita kalikan Rp800 dibagi dengan Q awal, yaitu 36 unit. Maaf, Q awalnya yaitu 40 unit ya. Q awalnya 40 unit. Oke, dari sini bisa kita hitung. Ini 800 dengan 200 bisa kita buang. Kemudian 40 dengan 4 bisa kita buang menjadi 10. Kemudian 8 dengan 2 itu bisa jadi 4. Kemudian hasilnya adalah 4 per 10. 4 per 10 kalau kita buat desimalnya adalah 0,4. Nah, berarti jawabannya adalah yang B, 0,4. Nah, jenis elastisitasnya apa? Jenis elastisitasnya karena kurang dari 1, maka jenis elastisitasnya adalah inelastis. Karena kurang dari 1 nilai koefisiennya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, di soal selanjutnya kita lihat data pendapatan nasional dalam miliar rupiah. Yang pertama ada upah 4.900, kemudian laba 3.100, sewa 100 rupiah, bunga 200, konsumsi 2.000,
investasi 900, belanja pemerintah 1.200, ekspor 2.000, impor 1.500, pertanian 4.800, pertambangan 5.000, industri 3.000, dan jasa 500. Ingat dalam miliar rupiah. Berdasarkan data di atas, maka besar pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan. Oke, kata kuncinya adalah pendekatan pendapatan. Untuk pendapatan nasional, jika kita hitung dengan menggunakan pendekatan pendapatan, maka dia merupakan, atau pendapatan nasional tersebut merupakan jumlah dari W atau W ditambah I ditambah R ditambah dengan V. Untuk W itu merupakan upah. Kita lihat upahnya 4.900. Kemudian kita buat 4.000 ya. 4.900 kita masukkan. Kemudian ditambah dengan I itu interest atau bunga itu 200. Kemudian kita jumlahkan dengan R atau rent, sewa 100. Kemudian yang selanjutnya V. V itu keuntungan atau profit, bisa disebut juga dengan laba, 3.100. Jadi hasilnya 4.900 ditambah 200 ditambah 100 ditambah 3.100 itu sekitar 5.000, 8.300. Oke, ada jawabannya D, 8.300 miliar. Oke, itu kalau yang diminta adalah besar pendapatan berdasarkan pendekatan pendapatan. Ada juga menghitung pendapatan berdasarkan metode pendekatan pengeluaran. Nah, rumusnya bisa kita berikan. Rumusnya sendiri adalah untuk pendekatan pengeluaran dengan cara C atau konsumsi ditambah investasi ditambah government atau belanja pemerintah, kemudian nanti ditambah dengan hasil dari ekspor dikurang impor. Nah, tinggal kita lihat konsumsinya di sini ada 2.000, kemudian investasinya 900 jadi 2.900 ditambah belanja pemerintahnya ada 1.200 berarti menjadi 4.100. Ekspor dan impornya ini selisihnya ada 500 berarti ditambah 500, 4.100 ditambah 500 menjadi 4.600 kalau kita hitung pendapatan berdasarkan metode pengeluaran. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lantas untuk yang pertanian, pertambangan, industri, dan jasa, ini pendapatan dihitung berdasarkan apa? Untuk yang pertanian, pertambangan, industri, dan jasa itu besarnya pendapatan dihitung dengan pendekatan nilai produksi atau produksi. Jadi tinggal ditambahkan 4.800 ditambah 5.000 ditambah 3.000 ditambah 500 sekitar 8.000, 9.000, 10.300 miliar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal ini kita diminta untuk menentukan berapa besarnya tabungan masyarakat. Kita lihat soalnya, diketahui fungsi konsumsi nasional C sama dengan 50 triliun ditambah 0,8 Y. Jika pendapatan nasional 900 triliun, besarnya tabungan masyarakat adalah A 850, B 770, C 230, D 130, dan E 13, dan semuanya dalam satuan triliun. Yang perlu diingat bahwa adalah C itu merupakan simbol dari konsumsi. Kemudian Y itu simbol dari pendapatan nasional. Sedangkan untuk tabungan kita berikan simbol S, saving. Oke, kita coba mulai kerjakan. Yang pertama, untuk mendapatkan fungsi dari tabungan, rumusnya adalah Y sama dengan C tambah S. Sehingga kita masukkan. Kita lihat Y-nya pendapatan nasional yaitu 900 triliun. Kita masukkan 900. Kemudian sama dengan dalam triliun. Oke. Kita buat 900 saja. 900. Kemudian
C-nya yaitu 50. Oh, kita buat masukkan saja 900 triliun, 50 triliun. Kemudian ditambah 0,8Y. 0,8 Y. Kemudian ditambah dengan S. Oke, karena Y-nya 900 triliun, kita masukkan 900 triliun sama dengan 50 triliun ditambah 0,8 kita kalikan dengan 900 triliun. Ditambah S. Kemudian dari sini kita hitung 900 triliun sama dengan 50 triliun ditambah dengan 0,8 dikalikan 90 dikalikan 900 triliun berarti sekitar 720 triliun ditambah S. Dengan kata lain, untuk mendapatkan S cukup dengan 900 triliun. Kemudian ini kita tambahkan dulu 50 triliun ditambah 720 triliun berarti 770 triliun. Kemudian kita pindahkan. Jadi 900 triliun kita kurangi 770 triliun. Sama dengan S atau saving. Dengan kata lain, savingnya atau tabungannya adalah 900 dikurangi 770. Berarti sekitar 130 triliun. Oke, kita lihat jawabannya D. Sekali lagi, untuk fungsi tabungan Y sama dengan C tambah S. Sedangkan Y-nya adalah 900 triliun. Kemudian fungsi tabungannya 50T ditambah 0,8Y. Kita ganti Y-nya dengan 900 triliun. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal selanjutnya kita lihat berikut ini data produk domestik bruto real Indonesia tahun 2003 sampai 2006. Kita lihat dari 2003 dalam bentuk miliar 1.326.000 miliar, kemudian 2004 1.365.780 miliar, 2005 1.420.408 miliar, dan 2006 1.477.224 miliar. Pertanyaannya adalah berdasarkan data di atas tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2006. Oke, untuk pertumbuhan ekonomi rumusnya PDB tahun sekarang kita simbolkan T dikurangi dengan PDB tahun sebelumnya kita simbolkan N dibagi dengan PDB tahun sebelumnya dikalikan 100%. Oke, ini adalah rumusnya. Kita lihat untuk PDB tahun sekarang adalah tahun 2006 dan tahun sebelumnya berarti tahun 2005. Kita masukkan angkanya. Untuk 2006 berarti 1.477.224. Kemudian dikurangi dengan 1.420.408 miliar. Nanti kita kalikan dengan 100%. Kemudian dibagi dengan 1.420.408. Oke, kita kurangi dulu yang atas. Ini hasilnya 56.816. Ingat dalam bentuk miliar. Dibagi dengan 1 juta terus 1.420.408. Kita kalikan 100%. Maka hasilnya adalah sekitar 3,99.
atau kita bulatkan menjadi 4%. Oke, jawabannya adalah yang E. Pada soal selanjutnya, di bawah ini sebagian data negara X tahun 2006. Yang pertama, penerimaan rutin 10.200 miliar. Yang kedua, penerimaan pembangunan 10.200 miliar juga. Yang ketiga, pengeluaran rutin 30.600 miliar. Yang keempat, pengeluaran pembangunan 20.400 miliar. Pertanyaannya adalah, dari data di atas, APBN negara X posisinya. Baik, dalam APBN yang perlu diingat adalah ada sumber penerimaan, kita simbolkan PT, dan sumber pengeluaran, kita simbolkan PB. Nah, ketika APBN posisinya ketika PT atau penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, maka ini disebut dengan surplus. Namun ketika penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran, maka ini disebut dengan defisit. Jadi bisa kita lihat dari soal ini kira-kira negara X tersebut dalam posisi yang mana. Caranya bagaimana? Kita jumlahkan untuk penerimaan rutin dan pembangunan 10.200 dengan 10.200, berarti ada 20.400. Ini penerimaannya. Sedangkan kita lihat untuk pengeluarannya ada 30.600 dan 20.400, berarti ini ada 51.000. Nah, kita lihat penerimaan 20.400, ini kita simbolkan PT, dan pengeluarannya ada 51.000, ini kita simbolkan PB. Dengan demikian PT lebih kecil atau penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran, berarti dia defisit. Jawaban pertama adalah defisit. Berapa defisitnya? Tinggal kita cari selisih antara 20.400 dengan 51.000. Itu sekitar 30.600. Jadi defisit 30.600. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Diketahui Pak Burhan memiliki rumah dengan luas tanah 100 meter. Harganya adalah 160.000. Luas rumahnya adalah 55 meter, harganya adalah 505.000. Sedangkan NJOP tidak kena pajak adalah 8 juta. Dalam kondisi tersebut, maka Pak Burhan harus membayar pajak bumi bangunan sebesar, oke, kita lihat harta yang dimiliki Pak Burhan adalah tanah 100 meter, harganya 160.000. Berarti untuk tanah itu bernilai sebesar 16 juta. Dari mana? Dari 100 meter dikalikan 160.000. Yang kedua, luas rumahnya adalah 55 meter, harganya 505.000. Kita kalikan 55 dikalikan 505.000, itu menghasilkan 27.775.000. Kita buat sehingga harta yang dimiliki Pak Burhan adalah 43.775 juta. Kemudian NJOP-nya 8 juta. Berarti kita kurangi 8 juta. Maka hasilnya adalah 35.775 juta. 35.775.000. Kemudian ditanya berapa besar pajak bangunannya? Ya tinggal kita bagi saja dengan angka 1000. Ini rumus cepatnya. Jadi untuk PBB tarifnya cukup dibagi dengan 1000 saja. Sekali lagi, tarif pajak PBB cukup dibagi dengan angka 1000 saja. Sebetulnya tarifnya itu 0,5% dikalikan 20% dikalikan dengan nilai jual pajaknya. Nilai jual pajaknya itu 35.775.000. Tarifnya ini dua. Ada 0,5% dan 20%. Dan 0,5% dikali 20% itu berarti maknanya adalah per 1000.
Makanya kita buat per 1000 saja. Jadi 35.775.000 dibagi 1000. Ya tinggal kita coret ribunya dengan 1000. Jadi hasilnya adalah 35.775. Jadi yang jawabannya yang C. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.